Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Dalam bercocok tanam tentu kita mengharapkan tanaman kita menjadi subur dan sehat, sahabat tani. Nah, tapi apakah kita sudah benar-benar tahu apa yang dibutuhkan tanaman sebelum tanaman itu tumbuh? Berarti ada syarat-syarat yang memang kita harus tahu sebelum kita melakukan cocok tanam, ya. Terutama media tanam yang kita siapkan, apakah sudah memenuhi syarat untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Nah, di sini sahabat tani, saya akan sedikit menjelaskan apa-apa sih kebutuhan ataupun penyiapan media tanam yang baik untuk tanaman yang akan kita tanam, ya. Yang pertama, media tanam itu harus mempunyai unsur hara yang baik, ya, untuk pertumbuhan tanaman, ya. Unsur hara itu adalah bahan nutrisi yang nantinya bakal diserap oleh tanaman untuk memicu pertumbuhan. Nah, yang kedua adalah porositas yang baik atau kegemburan. Kenapa harus gembur? Karena meskipun media tanam kita mempunyai unsur hara yang baik, kalau tidak ada kegemburan di media tanam itu, tentu akar tanaman pun itu akan susah menjangkau nutrisi-nutrisi yang ada di media tanam. Nah, berarti unsur hara itu penting, porositas itu juga penting. Nah, selain itu juga adalah drainase atau aerasi. Apa itu drainase? Ialah bersangkutan dengan kegemburan atau porositas yang baik pada media tanam. Dia mampu menyerap atau menyebarkan air ke dalam media tanam secara keseluruhan. Itu berarti mempunyai drainase yang baik, juga mampu membuang kelebihan air yang ada di media tanam. Berarti kegemburan itu memang sangat penting. Unsur hara itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi, sangat dibutuhkan untuk tanaman. Nah, bagaimana kita bisa mencapai atau mendapatkan unsur hara, atau bisa memastikan bahwa dalam media tanam kita itu mempunyai unsur hara yang baik? Bagaimana caranya? Ya, tentunya kita harus menambahkan nutrisi yang bisa kita berikan, itu entah berasal dari kompos ataupun pupuk kandang, sahabat tani. Terus bagaimana kita bisa memastikan bahwa media tanam kita itu nantinya bisa tercapai porositas yang baik atau gembur? Berarti selain tanah, kita juga harus menambahkan beberapa bagian seperti yang saya lakukan. Itu saya menambahkan arang sekam. Apakah hanya arang sekam yang bisa? Tidak, sahabat tani. Jadi sahabat tani juga bisa menggunakan media pasir untuk penambahan beberapa bagian di media tanam. Ya, memang di dalam setiap media tanam itu, entah itu arang sekam ataupun pasir, ya mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Itu tergantung kebutuhan dari sahabat tani, ya. Jadi untuk membuat kegemburan atau porositas yang baik, untuk saya pribadi saat ini masih menggunakan arang sekam. Nah, dan bagaimana membuat arang sekam itu sendiri, nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Nah, terus selanjutnya ialah untuk menyuplai unsur hara pada media tanam kita. Saya menggunakan pupuk kandang, sahabat tani. Itu pun sudah saya fermentasi. Ini saya berfermentasi bareng dengan serbuk gergaji. Dan untuk cara memfermentasi atau mengkomposkan pupuk kandang, teman-teman bisa, atau sahabat tani bisa lihat di link deskripsi video, ya. Jadi kita di sini selain tanah, untuk nutrisi atau unsur hara saya menggunakan pupuk kandang. Terus untuk porositas yang baik atau kegemburan tanah saya menggunakan arang sekam, ya sahabat ini. Ya. Bagaimana komposisi atau perbandingan dalam kita mencampur media tanam itu sehingga baik? Ya, memang banyak takaran yang ditampilkan dari beberapa pengetahuan, ya,
untuk takaran itu sendiri. Tapi untuk standarnya adalah, kalau saya menggunakan adalah 1:1. 1 untuk tanah, 1 untuk arang sekam untuk kegemburan, dan 1 untuk unsur hara menggunakan pupuk kandang. Jadi salah hal itu silahkan untuk itu di takaran bisa memperkirakan sendiri untuk sahabat tani ya. Untuk teknis bagaimana pencampurannya, jadi di sini akan saya tampilkan untuk pencampuran ketiga bahan-bahannya. Nah, sahabat tani, untuk perbandingannya seperti saya bilang tadi adalah 1 untuk raskam, 1 untuk tanah, dan untuk unsur haranya kotoran kambing ya, atau pupuk kandang. Nah, sekarang kita akan mencampurnya sahabat tani. Sahabat tani, kita sudah selesai mencampurnya. Kita tinggal memasukkannya ke wadah untuk media tanam, memakai polybag ataupun memakai pot ya sahabat tani. Di sini saya memakai polybag ya. Dan untuk memasukkannya sangat mudah sahabat tani. Saya menggunakan ini ya, bekas jerigen kecil yang saya potong menjadi sekop. Jadi lebih cepat ya. Itulah sahabat tani ya, informasi dari saya. Mudah-mudahan jadi referensi buat sahabat tani ya, untuk bercocok tanam. Dan buat pemirsa yang baru bergabung, mohon dukungannya untuk channel ini agar saya lebih semangat berbagi informasi di dunia pertanian. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.